kita lihat respon market yang positif, berarti itu price in bahwa mereka menduga memang meminta the Fed lebih serius 75 basis. Namun karena real interest rate-nya Fed rates itu masih negatif ya, jadi sekitar 6,8. Jadi sekarang kan Fed fund rate itu 1,75 sementara inflasinya 8,6. Jadi Fed itu masih behind the curve gitu. Jadi the Fed dalam komunikasinya juga harus menunjukkan komitmen. Sebetulnya ada di belahan negara lain yaitu Eropa yang real interest rate-nya lebih dalam negatifnya. Jadi nanti juga ditunjuk apakah ECB juga akan mengikuti karena dua negara ini akan sangat mempengaruhi indeks dolar dan indeks dolar akan mempengaruhi rupiah. Oke, masih juga akan melihat bagaimana keputusan dari ECB begitu ya. Apakah akan juga sama agresifnya dengan The Fed untuk menaikkan suku bunga acuannya. Tapi kalau kita lihat antara probabilitas begitu ya arah kebijakan suku bunga acuan The Fed mungkin sampai akhir tahun 2022. Seberapa agresif Anda menilainya setiap kali pertemuan FOMC bulanan The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya? Oke, jadi kalimat The Fed itu tetap juga bersayap walaupun sudah dihilangkan kata temporer dan berapa target inflasinya. Jadi betul nanti kita akan lihat dulu perkembangan data di Amerika. Sebetulnya The Fed itu harus mengarahkan apa yang disebut sebagai wealth destruction. Jadi bagaimana berbagai aset ya yang sekarang katakanlah Bitcoin udah turun, kripto ya, tapi sebetulnya harga rumah itu masih tetap tinggi dan harga rumah ini kalau tinggi nanti biaya sewanya pun rate-nya tetap, tapi ongkos sewanya itu akan naik dan itu akan memicu inflasi. Nah sekarang sudah dilihat bahwa ketika The Fed menaikkan bunga, yield obligasi di Amerika T-bond naik dan ini bunga mortgage juga naik ya. Dan kemungkinan juga ini akan menyurutkan orang minat untuk membeli rumah untuk investasi, harga rumah turun, dan disitulah ada wealth effect ketika orang merasa kurang kaya, mereka akan less spending dan ekonominya juga akan melambat. Oke, berarti masih akan mengetes seberapa ya bisa efektif begitu ya ketika The Fed menaikkan suku bunga acuannya 75 basis point memerangi angka inflasi di Amerika Serikat yang hingga kalau kita lihat menyentuh angka 8,6%. Berarti tergantung sebenarnya seberapa cepat penurunan angka inflasi di Amerika Serikat dari arah kebijakan normalisasi moneter The Fed. Betul, jadi kita harus paham dulu apa yang menyebabkan inflasi karena setelah pandemi itu ditandai dengan lonjakan yang luar biasa penciptaan liquidity. Nah, liquidity inilah yang mendorong aset reflation, harga rumah, dan kita punya fenomena Bitcoin bubble ya. Kemudian ketika inflasi itu diperparah oleh adanya perang yang di Ukraina, katakanlah itu masalah energi dan food, belum lagi karena masalah ada supply chain yang lebih panjang akibat China memperpanjang zero COVID policy, inflasi itu sebetulnya susah sekali untuk dikendalikan. Dan orang akan melihat apakah The Fed ini akan berjaya atau tidak. Dugaan saya sangat sulit, jadi membutuhkan kebijakan lain, misalnya bagaimana Amerika bisa membatalkan berbagai katakanlah perang dagang dengan Tiongkok yang menyebabkan harga-harga pada naik, dan Amerika juga harus berusaha mengendalikan harga minyak. Oke, dan juga mungkin upaya untuk meredam ketegangan di Ukraina dan juga Rusia agar tentunya supply chain dan juga energi ini tidak menjadi salah satu komoditas yang mendorong kenaikan inflasi begitu dia secara global juga dan di Amerika Serikat. Tapi kalau kita lihat juga ya Pak Budi ya, mungkin terhadap dalam negeri kita melihat bagaimana respon dari Bank Indonesia saat ini mungkin dengan kenaikan suku bunga acuan The Fed masih belum memilih untuk jalan kebijakan moneternya, stabilisasi moneter dengan menaikkan suku bunga acuannya. Lebih memilih menaikkan giro wajib minimum sampai dengan September mendatang 9%. Nah, kalau Anda melihat tentunya dengan agresivitas dari The Fed ini, apakah Bank Indonesia juga akan mulai begitu ya menaikkan suku bunga acuannya? Bank Indonesia punya ruang untuk bersabar ya. Mereka udah kebijakannya tepat. Pertama kali mereka ketika ada pandemi mereka menggelontorkan liquidity. Liquidity itu biasanya berbahaya menyebabkan rupiah melemah, itu ditarik. Perbankan juga masih kelebihan liquidity dan pertumbuhan kredit juga masih belum bagus. Namun di atas semuanya, kalau kita bicara bahwa inflasi ini disebabkan oleh melonjaknya harga komoditi, ada baiknya kita melakukan dekomposisi. Komoditi itu ada dua jenis. Satu income komoditi seperti CPO, batu bara, nikel ya. Kemudian ada cost komoditi seperti minyak karena kita bukan negara OPEC lagi. Nah, yang namanya income komoditi itu jauh lebih besar ketimbang cost komoditi sehingga kita menikmati global inflation. Itu sebabnya kita melihat apalagi pemerintah dengan mendorong sektor mining yang downstreaming itu kita memiliki trade surplus yang jauh lebih besar.
Jadi Bank Indonesia kebijakan moneternya terbagi dua, untuk rupiah itu akan stabilisasi, sementara suku bunga mereka belum begitu mendesak dan mereka bisa bersabar karena pertumbuhan kredit itu masih lambat. Ekonomi Indonesia jauh dari overheated.